Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yaran Putri Alfiara Ramadina. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview film Black Panther Wakanda Forever. Bukan hanya dari sisi hiburan ataupun aksi superhero di dalam film tersebut, tetapi juga mereview dari perspektif perdamaian. Ada 4 dimensi perdamaian, yaitu politik, militer, ekonomi, dan budaya. Pada bagian pertama, saya akan membahas tentang bagaimana film Black Panther Wakanda Forever itu berjalan. Jadi film ini adalah film superhero dari Marvel yang telah dirilis pada tahun 2022. Film ini diawali dengan suasana berkabung setelah wafatnya Raja T'Challa, pemimpin Wakanda. Ketidakhadiran sang raja menimbulkan kekosongan kekuasaan dan memperbesar tekanan politik dari dunia luar. Di sisi lain, muncul juga ancaman-ancaman baru dari kerajaan bawah laut bersama Talokan yang dipimpin oleh Namor. Kedua bangsa ini memiliki vibranium, dan karena itu keduanya merasa terancam oleh dunia luar maupun dari satu sama lainnya. Kemudian pada bagian ini saya akan membahas dari perspektif dimensi politik. Dari dimensi politik ini, film Wakanda Forever ini menyoroti bagaimana kekuasaan dan diplomasi memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga perdamaian antar bangsa. Wakanda menghadapi tekanan dari negara-negara vibranium yang kuat yang ingin mendapatkan vibranium dengan dalih kerjasama internasional. Namun, Wakanda memilih untuk menolak intervensi asing tersebut untuk menjaga kedaulatan dan menjaga stabilitas nasionalnya. Konflik antara Wakanda dan Talokan tersebut juga menunjukkan dinamika kekuasaan dan aliansi. Namor ingin Wakanda bergabung untuk melawan dunia luar, namun Shuri menolak karena tahu bahwa kekerasan dan hanya akan memperburuk keadaan. Pilihan Shuri untuk berdiplomasi dan berdamai dengan Namor adalah bentuk nyata dari suatu penyelesaian politik yang tidak mengandalkan kekuatan senjata. Dari film tersebut mengajak kita untuk bisa melihat bahwa perdamaian politik itu bukan hanya soal perjanjian, tetapi juga soal niat untuk memahami dan menghormati hak manusia. Kemudian saya akan membahas dari sisi dimensi militernya. Dari film tersebut menggambarkan konflik bersenjata antara Wakanda dan Talokan. Kedua bangsa memiliki kekuatan militer yang kuat dan sangat canggih. Namun peperangan di film ini tidak diglorifikasikan. Alih-alih menjadikan militer sebagai solusi utama, film ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan harus dibatasi dan justru bisa menimbulkan korban, kehancuran, dan penderitaan. Shuri sebagai pemimpin baru Wakanda dihadapkan pada dilema, apakah ia harus membalas dendam atas kematian ibunya dengan kekerasan atau memilih jalan damai. Hingga akhirnya ia pun memilih untuk menghentikan pertempuran yang ada, memaafkan Namor, dan menawarkan aliansi damai. Hal ini adalah contoh bahwa perdamaian militer tidak berarti membangun kekuatan tempur yang besar, tapi juga menggunakan kekuatan dengan bijak. Deterrence without distraction. Selanjutnya saya akan membahas dari sisi dimensi ekonomi, yaitu konflik dalam film ini juga dipicu oleh perebutan sumber daya alam, yaitu vibranium. Negara-negara adik kuasa berusaha untuk mencuri atau mengendalikan akses vibranium dengan alasan untuk kemajuan teknologi dan keamanan. Hal ini merefleksikan kenyataan di dunia nyata di mana banyak konflik bermula dari eksploitasi sumber daya, terutama di negara-negara berkembang. Wakanda dan Talokan mewakili negara-negara yang memiliki kekayaan alam, namun memilih untuk mengelolanya secara mandiri. Wakanda tidak menjual vibranium secara bebas karena aku bisa digunakan untuk senjata-senjata. Untuk film ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya secara etis dan berdaulat adalah bagian dari perdamaian ekonomi. Film ini juga mengkritik bagaimana negara-negara besar sering menyamakan kepentingan ekonomi mereka sebagai bentuk bantuan atau intervensi, padahal pada dasarnya mereka hanya mencari keuntungan. Selanjutnya saya akan membahas dari sisi dimensi budaya.
dimensi terakhir adalah budaya. Film ini sangat kaya akan representasi budaya baik dari Wakanda yang berakar pada budaya Afrika maupun Talokan yang berasal dari budaya Mesoamerika. Di awal, perbedaan budaya justru menjadi sumber kecurigaan dan konflik. Namun seiring berjalannya cerita di film tersebut, Shuri dan Namor mulai memahami bahwa mereka memiliki sejarah penindasan yang sama oleh dunia luar. Keduanya adalah bangsa yang ingin mempertahankan jati diri dan budaya mereka dari kolonialisme modern. Akhirnya, perbedaan budaya tidak lagi dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai kekayaan yang harus dihormati. Dalam bagian perdamaian ini, bentuk dari perdamaian budaya yaitu menerima dan merayakan keberagaman sebagai bagian dari harmoni global. Jadi melalui 4 perspektif perdamaian tersebut, film dari Black Panther Wakanda Forever ini menyampaikan pesan yang sangat kuat bahwa perdamaian tidak hanya bisa dilihat dari ketiadaan perang, tetapi juga perdamaian adalah hasil dari kesadaran politik, penggunaan kekuatan yang bijak, pengelolaan sumber daya yang adil, dan saling menghormati antar budaya. Demikianlah review film Black Panther dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.